kanan nih kono. Part 2 sharing tentang bullying. Nah, di SMP ku dulu itu ada banyak problematika karena semua anak dijadikan satu di situ dari berbagai background. Aku itu salutnya di SMP 10 ku dulu itu gurunya benar-benar exciting, benar-benar work hard gitu, kerja cerdas, kerja keras buat ini loh, anak-anak didikku ini layak, anak didikku ini pantas untuk sekolah untuk melanjutkan itu, anak didikku ini pantas dan layak gitu dididik. Anak-anak di SMP 10 ini ditaruh di sini bukan karena kapasitasnya memang hanya sampai di sini, tapi masih bisa dikembangkan dan masih bisa masih bisa diolah untuk ini loh, dia ini bakatnya di sini, dia ini bakatnya di sini gitu. Di SMP 10 itu aku benar-benar melihat perjuangan guru-guruku yang benar-benar masya Allah luar biasanya. Kalian teman-teman yang nonton video ini dan kalian seangkatan nama aku, kalian itu orang-orang yang beruntung. Kita itu orang-orang yang beruntung karena berada di SMP 10 waktu itu, karena benar-benar benar-benar berjuang habis-habisan gitu. Tapi ada sisi buruknya gini, ada karena pergaulannya terlalu bebas ya di SMP 10 dulu itu. Ada yang namanya pelajar yang nakal kan ada tingkatannya, nakal tingkat wajar, nakal tingkat enggak wajar, yang luar biasa itu kan juga ada yang masih kelas 1, kelas 13 itu udah DO, udah drop out dari sekolah, entah karena banyak faktor ekonomi, faktor pergaulan, faktor karena dia pemikirannya udah nggak mikir sekolah lagi. Kemudian ada yang karena sering tawuran kemudian dikeluarkan dari sekolah, itu ada, entah dikeluarkan dari sekolah atau memang karena seringnya tawuran terus seringnya dipanggil ke BK, bimbingan konseling siswa. Jadi mungkin dia merasa bahwa lingkungan belajarnya nggak nyaman bagi dia, terus dia keluar. Aku nggak tahu misalnya mereka apa, tapi ada angkatanku yang keluar karena sebelumnya pernah sering berkelahi. Ada juga yang MBA keluar karena dia salah pergaulan, hamil. Kemudian ada juga yang ngedrugs, yang pakai pil dulu, benar-benar masih SMP itu masih SMP tapi udah pergaulannya benar-benar udah dicekoki. Orang luar itu kadang ini anak masih SMP loh, ini anak masih SMP, kemudian dia diiming-imingi, bukan diiming-imingi, maksudnya dia entah bagaimana skill itu bisa. Dulu itu ada beberapa siswa yang benar-benar mengkonsumsi obat terlarang gitu. Tapi nakalnya mereka itu nakal untuk diri sendiri, maksudnya dia karena circle pergaulannya itu akhirnya dia ya jadi begitu gitu. Dia maksudnya dia punya circle tersendiri dan enggak ngerusak circle teman yang lain gitu. Di SMP itu dulu gitu, bahasanya ada geng-gengnya, geng yang benar, maksudnya geng yang karena pergaulannya memang begitu. Kemudian ada yang geng polos-polos kayak aku tuh geng cukup banget. Tapi disitulah aku menemukan sahabat yang sampai saat ini masya Allah benar-benar menguatkan. Bahkan aku nggak sambung hitungannya, bukan bulanan tapi nggak sambung hitungan tahun gitu, mereka masih aku benar-benar menemukan sahabat sejati itu di SMP. Pernah kok tak post sahabat, ada yang nggak sempat di post karena memang tak post.
Jadi benar-benar lingkungan yang rentan, anak SMP itu rentan. Sekarang SMP 10 udah nggak ada, udah sekolahnya udah ditutup. Balik lagi, kemudian lanjut ke SMA. Di SMA pun aku sempat kena bully karena dari aku siswa satu-satunya dari SMP 10 yang sebenarnya aku nggak satu-satunya, tapi saat registrasi itu temanku nggak registrasi, jadi dia telat daftar ulang, jadi dia nggak masuk aku dibully karena kok bisa sih kamu anak dari SMP 10 bisa-bisanya masuk ke SMA 2 gitu, kamu tuh loh, soalnya siswa-siswa lain itu ada yang di SMA 2 dulu, kelas 10 itu ada yang dari SMP 1 itu sak grup berapa orang gitu, terus dari SMP 2 sak grup, ada SMP 3 sak grup gitu. Aku dari SMP 10 sendirian. Kemudian ada sih yang senasib sama aku, anak TKA dari luar Blitar itu juga ada, tetapi mereka nggak mendapatkan bully. Kebetulan aku mungkin karena kepribadianku, nah karena aku sering dibully, bulinya macam-macam sih, macam-macam. Terus yang di SMA itu, karena di SMA pun aku sering mendapatkan bully juga. Dulu pahit tapi seru, manis. Sekarang berbuah manis. Akhirnya aku itu jadi anak yang aku memiliki kepribadian yang introvert. Karena sering mendapatkan bully, aku lebih ke pendiam. Kalau sama orang baru itu aku nggak bisa langsung sharing macam-macam, nggak bisa langsung, kadang bisa mengekspresikan apa yang aku rasa. Kadang cah introvert itu kadang sungkan guys, mau bilang ini itu sungkan, mau terus terang itu sungkan. Kadang untuk menjujurkan sesuatu hal yang dialami itu benar-benar satu perjuangan tersendiri untuk anak introvert. Tapi jangan main-main sama anak introvert. Itu next di video selanjutnya ya, durasinya terlalu panjang.